warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan bersama-sama sharing tentang tata laksana gizi buruk. Baik, selama 45 menit ke depan kita akan membahas tentang asuhan gizi terstandar pada gizi buruk. Jadi nanti akan ada pokok bahasan pertama adalah tentang pendahuluan, lalu alur dari asuhan gizi terstandar, mulai dari assessment, diagnosis gizi, intervensi, monitoring, dan evaluasi, serta penutup. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya, bahwa malnutrisi itu terjadi karena beberapa faktor ya. Jadi bisa karena asupan yang tidak adekuat, bisa juga dengan penyakit. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Pipit, di Rumah Sakit Sutomo itu malnutrisi terutama gizi buruk itu banyak terjadi karena sakit rujukan. Jadi malnutrisi yang terjadi tidak murni karena kekurangan asupan makan. Mungkin hampir sama dengan RCM ya Bu Pipit ya. Lalu kenapa masalah malnutrisi ini sangat penting harus kita laksana dengan baik dan benar, karena memang akan berdampak cukup besar ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi memang harus dilakukan dengan tata laksana yang tepat. Baik, kita mulai. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh pembicara sebelumnya tentang asesmen gizi ya. Jadi benar bahwa asesmen gizi itu kita lakukan melalui pengumpulan, lalu penginterpretasian berdasarkan literatur ya, mulai dari data antropometri, biokimia, klinis dan fisik, serta riwayat diet. Kalau kita lihat dari definisi gizi buruk berdasarkan Kemenkes RI tahun 2011 ya, jadi definisi dari gizi buruk adalah terdapatnya tanda klinis gizi buruk disertai atau tidak disertai dengan data antropometri, berat badan menurut tinggi badan kurang dari min 3 standar deviasi. Dulu memang definisi gizi buruk itu lebih ditekankan kepada data antropometri, yaitu apabila berat badan menurut tinggi badan kurang dari min 3 standar deviasi. Tetapi ternyata banyak sekali kasus-kasus yang meskipun secara antropometri itu belum masuk ke dalam kategori gizi buruk, tapi secara klinis sudah banyak tanda klinis yang menunjukkan bahwa pasien tersebut merupakan pasien gizi buruk ya. Nah, jadi akhirnya definisi untuk gizi buruk lebih diutamakan kita melihat sebagai tanda klinis. Bisa disertai dengan data antropometri, bisa juga tidak disertai dengan data antropometri. Kita lihat satu-satu. Kita tahu data antropometri yang wajib ya untuk diukur dan diakses pada pasien anak adalah berat badan, panjang atau tinggi badan, dan lingkar kepala ya. Lingkar kepala. Lalu ada juga data antropometri yang apabila ketiga data antropometri tersebut di slide itu tidak bisa digunakan karena satu dan lain hal, ada data antropometri lain yang kita bisa gunakan sebagai alternatif untuk menentukan status gizi pada pasien anak. Ya, kita bahas satu-satu, kita lihat satu-satu. Nah, pertama untuk berat badan ya. Jadi kalau berat badan itu berbeda penggunaan alatnya ya antara untuk pasien bayi dengan pasien anak ya. Jadi kalau untuk pasien bayi kita menggunakan pen scale, lalu kalau untuk anak kita menggunakan berat badan timbang ya. Nah, kalau kita lihat di dalam literatur untuk mengukur berat badan, kondisi berat badan yang baik, yang kapan sih sebenarnya waktu untuk mengukur berat badan pada bayi maupun anak adalah pada pagi hari, lalu setelah BAB atau setelah pup, dan sebelum makan, jadi dalam keadaan perut kosong. Juga kalau untuk bisa mendapatkan data berat badan yang lebih akurat, sebaiknya memang di dalam keadaan tidak berpakaian, seperti itu, ya, atau menggunakan pakaian seminimal mungkin.
karena ukuran untuk bayi dan anak itu gram saja sudah sangat berarti seperti itu. Apalagi kalau untuk pasien-pasien dengan gizi buruk ya, yang tadi disampaikan bahwa penimbangan dilakukan setiap hari. Itu perubahan dalam gram saja itu sudah cukup berarti. Nah, data antropometri kedua adalah panjang badan atau tinggi badan. Ya, juga ada perbedaan sedikit dalam pengukuran panjang badan dan tinggi badan. Kalau untuk panjang badan itu berdasarkan literatur diukur untuk usia 24 bulan ke bawah. Kenapa? Karena anak-anak yang berusia 24 bulan ke bawah itu belum bisa berdiri tegak, sehingga dilakukan pengukuran dengan menggunakan length dengan panjang badan, ya, seperti itu. Untuk di atas usia 24 bulan baru bisa kita menggunakan ukuran tinggi badan. Biasanya kita menggunakan mikrotoa karena dianggap anak usia 2 tahun ke atas atau 24 bulan ke atas itu sudah bisa berdiri dengan tegak. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu memang ada anak yang sudah berusia lebih dari 24 bulan tapi belum bisa berdiri tegak. Nah, itu tetap kita menggunakan length seperti itu. Nah, posisi untuk pengukuran panjang dan tinggi badan, kalau menggunakan length berarti panjang badan, itu adalah length-nya antara kepala sampai ujung kaki yang ditegakkan, seperti itu ya. Jadi tangan anak harus dalam keadaan lurus, tegak, kepala juga menghadap ke depan ya. Seperti itu. Kalau untuk mengukur tinggi badan, persis seperti gambar di slide ini ya. Jadi tegak, tangan di samping, dalam keadaan tegak. Tapi yang bedanya adalah harusnya belakang kaki, bokong, dan belakang kepala itu harus menyentuh dinding dari tempat anak tersebut berdiri. Ya, yang ketiga adalah pengukuran lingkar kepala. Sebenarnya kalau di dalam tata laksana atau praktek kita sehari-hari biasanya kalau untuk anak itu kebanyakan hanya diukur berat dan panjangnya, tapi sebenarnya lingkar kepala juga sangat penting dan merupakan antropometri yang wajib bagi pasien anak terutama yang berusia 36 bulan ke bawah. Kenapa? Ternyata lingkar kepala itu linier ya dengan status gizi. Jadi kalau misalnya anak dengan riwayat status gizi yang baik atau tidak pernah mengalami gizi kurang bahkan gizi buruk ya, itu mestinya lingkar kepalanya juga naik sesuai dengan grafik pertumbuhannya seperti itu ya. Nah, cara pengukurannya persis sama seperti di gambar. Jadi alat ukurnya ya, pita itu diukur di atas pelipis dan di atas kuping lalu melingkar. Nanti kita lihat berapa lingkar kepala dari pertemuan antara alat ukur dari atas pelipis dilingkarkan ke seluruh kepala. Dalam kondisi tertentu, 3 data antropometri tadi seperti yang saya sudah sampaikan itu tidak bisa digunakan untuk menentukan status gizi atau digunakan untuk mengakses status gizi. Namun ada data antropometri alternatif yang juga biasanya sering digunakan untuk penentuan status gizi baik secara komunitas maupun secara klinis di rumah sakit ya, yaitu adalah lingkar lengan atas. Secara komunitas yang dikatakan dengan status gizi baik adalah kalau lingkar lengan atas anak usia 0 ya sampai 59 bulan itu di atas 13,5 cm. Ini secara umum, jadi secara komunitas. Kalau secara individual kita harus plotting ke grafik pertumbuhan ya, khusus untuk lingkar lengan atas. Yang dikatakan status gizi kurang kalau lingkar lengan atasnya kurang dari 12,5 dan dikatakan masuk ke dalam kategori gizi buruk apabila lingkar lengan atas untuk anak usia sampai 59 bulan itu kurang dari 11,5 cm. Ya, di dalam kegiatan klinis kita sehari-hari, interpretasi indeks antropometri adalah seperti yang terdapat di slide.
Jadi untuk interpretasinya ada dua, yaitu gizi kurang yang akut dan gizi kurang yang kronik. Kalau gizi kurang yang kronik itu adalah tinggi badan atau panjang badan menurut umur. Kenapa? Karena panjang badan atau tinggi badan baru terlihat itu dalam waktu yang cukup lama. Ya, jadi kalau misalnya tinggi badan atau panjang badan menurut umurnya itu kurang, berarti terjadi gizi kurang kronik. Contohnya adalah stunting ya. Kalau stunting itu kan berarti tinggi badan menurut umur atau panjang menurut umurnya kurang dari min 3 standar deviasi. Berarti anak tersebut atau pasien tersebut mengalami gizi kurang yang sudah sangat lama ya. Nah, pengukuran indeks antropometri yang lain itu menunjukkan interpretasi gizi kurang akut ya. Bisa berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan lingkar lengan atas menurut umur. Atau terjadi penurunan berat badan 5% atau lebih dalam waktu tertentu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ada grafik pertumbuhan yang ya dalam penentuan status gizi, yaitu bisa berdasarkan WHO tahun 2006 untuk usia 0 sampai 5 tahun dan menggunakan grafik CDC untuk usia 5 sampai 8 grafik pertumbuhan, tapi oleh Kemenkes sudah dibuat juga dalam bentuk tabel untuk mempermudah kita memplot. Jadi langsung lihat tabel saja untuk memplot atau menentukan status gizi berdasarkan plotting dari grafik tadi. Ya. Nah, ini adalah kategori atau klasifikasi dari status gizi berdasarkan beberapa indeks antropometri. Kalau normal itu di antara min 2 sampai 2 standar deviasi. Tapi berdasarkan PMK nomor 2 tahun 2020 ini yang terbaru, itu ada beberapa perubahan klasifikasi ya. Nah, kalau dikatakan gizi buruk apabila menurut tinggi badan atau panjang badan kurang dari min 3 standar deviasi. Tapi stunting pun juga merupakan manifestasi dari gizi buruk ya, karena tinggi badan menurut umur atau panjang badan menurut umurnya itu juga kurang dari min 3 standar deviasi. Nah, kalau ini adalah untuk anak-anak yang berusia 5 sampai 18 tahun yang kita menggunakan grafik CDC ya, kategorinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Pipit. Jadi yang dikatakan gizi buruk apabila kalau berat badan menurut tinggi badannya itu kurang dari 70% atau kurang ya, berdasarkan berat badan idealnya. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu ada dua, yaitu pemeriksaan tanda klinis dan pemeriksaan tanda vital. Ya, tanda klinis adalah tanda yang bisa dilihat dan diraba, mulai dari atas kepala sampai kaki. Ya, jadi bisa kita lihat bagaimana rambutnya, kalau mulai dari atas ya, rambut, mata, mulut, kulit, bagaimana massa otot, massa lemak, dan apakah ada edema atau asites. Nah, itu adalah tanda klinis ya, jadi bisa diraba, bisa dipalpasi, seperti itu. Nah, kalau tanda vital adalah pemeriksaan fisik yang menggunakan alat ukur dan memiliki range normal untuk alat ukur tersebut. Contoh misalnya suhu tubuh, kita menggunakan alat ukurnya atau alat bantunya adalah termometer. Nah, untuk suhu tubuh yang normal derajat Celcius. Nah, jadi ada range-nya. Nah, itu yang membedakan antara tanda vital dengan tanda klinisnya. Kalau untuk anak-anak gizi buruk itu sebenarnya yang seperti definisi tadi di depan, bahwa definisi dari gizi buruk adalah terdapatnya tanda klinis. Ya, jadi kita lebih mendahulukan tanda klinis. Anak-anak gizi buruk itu ada 3 kategori besar, yaitu kwashiorkor, marasmik, dan marasmik kwashiorkor. Nah, kita lihat satu persatu bagaimana tanda klinis dari kwashiorkor dulu ya. Jadi di slide ini ada 2 gambar anak
yang kwashiorkor adalah yang sebelah kiri dan yang marasmik adalah yang sebelah kanan. Kalau kita lihat tanda klinis kwashiorkor ya, rambut kemerahan yang sebelah kiri ya, wajah tampak bulat, biasanya disebut moon face. Lalu untuk psikis itu apatis ya anaknya, lalu terlihat kurus tapi terutama pada lengan dan kaki. Kalau pada tubuh di bagian tengah ya itu abdomen, tampak perutnya membesar ya. Lalu biasanya juga terdapat edema apa namanya perifer ya, edema perifer. Jadi edema yang ada di tungkai kaki biasanya seperti itu. Lalu bagaimana dengan tanda klinis marasmik ya? Tanda klinis marasmik itu untuk gambar anak di sebelah kanan. Kalau kita lihat dari atas ya, rambutnya tidak berwarna merah ya, rambutnya tetap warna hitam tapi mudah dicabut. Lalu kalau kita lihat wajahnya, wajah tampak seperti orang tua karena sudah kehilangan semua apa namanya cadangan lemak dan cadangan otot ya. Kalau kwashiorkor adalah tadi apatis, kalau misalnya tanda klinis marasmik itu rewel, jadi anak nangis terus ya, berisik gitu. Jadi kalau rewel cuma air mata tidak keluar, karena biasanya salah satu tanda klinis anak gizi buruk yang lain adalah nanti kita jelaskan di belakang ya, salah satunya adalah dehidrasi. Jadi walaupun ya, lalu tanda klinis lain marasmik adalah kehilangan massa lemak ya, terjadi atrofi massa otot. Jadi kalau kita lihat terlihat sangat kurus seperti tulang terbungkus kulit ya. Lalu karena tidak ada lemak dan otot ya, sudah atrofi dan kehilangan cadangan-cadangannya. Kalau kita lihat di bagian badan itu terlihat tulang iga ya, seperti alat musik gambang. Lalu biasanya anak-anak marasmik ini juga ada tanda klinis yang lain, yaitu disertai dengan diare kronik. Nah, bagaimana dengan tanda klinis pada anak gizi buruk dengan marasmik kwashiorkor? Itu adalah kombinasi keduanya ya. Jadi ada tanda klinis marasmik tapi juga ada edema ya, seperti itu. Nah, ini adalah tanda klinis lain untuk gizi buruk keduanya ya. Jadi suhu tubuh biasanya hipotermi atau febris. Lalu kalau frekuensi pernafasan itu bisa cepat ya, lebih tinggi daripada normal atau bahkan lambat kalau yang sudah mulai letargi. Lalu mata terlihat ikterik dan konjungtiva pucat. Tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kalau misalnya diperiksa di laboratorium, pemeriksaan HB-nya biasanya rendah kalau untuk anak-anak gizi buruk ya. Tapi kalau secara tanda klinis kita bisa lihat konjungtiva pucat. Atau kalau kita lihat telapak tangan ya, itu anak-anak gizi buruk biasanya warnanya lebih pucat atau berwarna lebih putih dibandingkan telapak tangan orang tuanya, seperti itu. Lalu ada tanda-tanda infeksi ya, biasanya terjadi bisa di telinga, mulut, bahkan tenggorokan. Kalau diraba perut terasa kembung ya, dan ada juga yang menunjukkan tanda infeksi pada kulit dengan adanya purpura atau kemerahan yang pecah-pecah ya. Apabila dilakukan analisa feses, tanda klinis lainnya itu akan terjadi perubahan konsistensi dan frekuensi dari bowel movement atau BAB-nya, seperti itu ya. Nah, komplikasi yang tadi saya sampaikan sedikit di depan, komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada gizi buruk adalah hipoglikemia. Karena anak-anak ini sudah tidak mendapatkan makan yang cukup dalam waktu yang lama, itu biasanya kalau kita periksa gula darah atau cadangan energi di dalam tubuhnya itu terjadi sangat rendah ya, terdapat hipoglikemia. Lalu hipotermia, suhunya rendah ya, karena asupan yang kurang tidak mencukupi kebutuhan ideal tubuh, sehingga tubuh akan beradaptasi menggunakan energi yang sangat-sangat efisien, sehingga termasuk salah satunya menurunkan suhu tubuh ya, seperti itu secara fisiologisnya. Lalu terdapat dehidrasi. Dari kandungan tubuh manusia adalah air ya. Jadi kalau misalnya kurang asupan, sedangkan fungsi fisiologis tetap berjalan, pemanfaatan air itu kan sampai beberapa liter satu hari ya untuk
tubuh manusia sehingga bisa terjadi dehidrasi. Dan biasanya dehidrasi juga merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak-anak gizi buruk. Ya. Lalu kalau misalnya kita periksa laboratorium, misalnya plasma darah gitu ya, ternyata terjadi ketidakseimbangan elektrolit ya. Jadi seperti natrium, kalium, klorida dan elektrolit lainnya itu rendah. Seperti yang tadi disampaikan karena tidak mendapatkan cukup asupan sehingga tubuh memanfaatkan energi maupun zat-zat yang lain, zat-zat gizi yang lain itu secara sangat efisien ya, sangat sedikit hanya untuk bertahan hidup. Seperti itu. Lalu kalau juga ada pemeriksaan zat gizi lain, baik kita lakukan secara anamnesa menggunakan teknik food recall gitu misalnya ya, atau food record, itu bisa terjadi defisiensi zat gizi mikro. Lebih jelas lagi kalau misalnya kita ukur di dalam pemeriksaan laboratorium ya, zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral itu juga semua dalam keadaan defisiensi. Dan komplikasi lainnya yang juga cukup memperburuk kondisi gizi buruk adalah infeksi. Nah, kita lihat satu-satu tanda hipoglikemia ya. Jadi kalau pada anak gizi buruk, salah satu komplikasinya adalah hipoglikemia, di mana kadar gula darah itu sangat rendah. Ya, biasanya terjadi bersama dengan hipotermi. Tangan dan kaki teraba dingin, ya. Nadi lemah, bahkan kadang tidak sadar. Nah, semua anak gizi buruk dalam tata laksananya dianggap hipoglikemia. Ya, makanya nanti kalau kita lihat di dalam tata laksana gizi buruk, kita lihat pasti ada pemberian karbohidrat sederhana supaya mengatasi hipoglikemia secepatnya. Lalu tanda komplikasi yang lain adalah hipotermi, ditandai dengan kalau kita ukur suhu aksilernya itu kurang dari 36 derajat Celcius ya. Bersamaan terjadinya dengan hipoglikemia karena kurang cadangan energi sehingga juga pembakaran energi juga menjadi menurun ya, makanya terjadi hipotermia. Nah, tangan dan kaki juga teraba dingin. Nah, biasanya hipotermia ini kalau secara medis itu merupakan sebagai tanda adanya infeksi sistemik. Jadi infeksi yang sudah terjadi di seluruh tubuh. Komplikasi yang lain adalah tanda dehidrasi ya. Dehidrasi kalau kita lihat sebagai tanda klinisnya mata tampak cekung, mulut dan lidah kering, terus lalu menangis, itu tidak ada air mata yang tadi sudah saya sampaikan ya. Urin itu sangat sedikit, bahkan kadang urinnya tidak keluar karena memang ya tidak ada cairan di dalam tubuhnya, memang sangat terbatas. Lalu letargis ya, penurunan kesadaran, atau secara psikis gelisah dan rewel. Lalu anak terlihat sangat haus ya, juga turgor kulit, itu kalau kita tekan ya kembalinya itu lambat ya, lebih dari 3 detik seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan biokimia, kalau untuk penentuan atau pemanfaatan di dalam gizi itu sebenarnya bisa digunakan sebagai screening untuk malnutrisi, lalu sebagai evaluasi status gizi atau evaluasi dari terapi gizi, lalu kita juga bisa gunakan sebagai salah satu tanda gejala untuk diagnosis gizi terkait asupan ya yang tidak adekuat atau terjadinya defisiensi, serta untuk monitoring terapi gizi yang kita berikan. Ya, pemeriksaan biokimia yang kita kenal bisa dengan pemeriksaan darah, urin dan feses. Namun kalau pada anak gizi buruk ya, kalau yang memang murni karena gizi buruknya karena kurang asupan seperti itu, seperti definisi dari gizi buruk itu pemeriksaan biokimia tidak menjadi penegakan diagnosa. Kenapa? Karena memang pemeriksaan biokimia itu kan dibutuhkan atau dilakukan, hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan. Jadi kalau secara komunitas tidak gitu ya. Lalu ya kan kalau misalnya pemeriksaan biokimia harus diambil darah, urin dan feses. Sedang kadang-kadang pada anak gizi buruk itu sudah dehidrasi ya, ambil darahnya juga susah ya, urinnya juga tidak keluar seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau untuk makanya di dalam definisi gizi buruk itu pemeriksaan biokimia tidak digunakan sebagai penegakan diagnosa.
Nah, sekarang kita masuk ke assessment untuk riwayat diet ya. Jadi untuk riwayat diet kita mesti tahu, khusus untuk anak-anak ya, tentang apakah ada alergi makanan, karena ini juga sangat apa ya, besar pengaruhnya dalam asupan makan seorang anak ya, bagaimana riwayat ASI, bagaimana riwayat makanan pendamping ASI, kapan diberikan, lalu jenisnya seperti apa, apakah tahapannya sesuai dengan pertambahan umur dan sebagainya. Lalu kita harus mengetahui kesukaan dan pantangan, bagaimana pola makan, kita bisa lihat kualitas dietnya, lalu kita mengestimasi asupan sehingga kita bisa tahu kuantitas dietnya. Lalu untuk perkembangan dari kemampuan makan, kita juga harus assess bagaimana kemampuan fisiknya, kemampuan makan dari anak tersebut ya, sehingga perkembangannya bisa kita prediksi apakah kemampuan makannya memang sesuai dengan usianya atau telah terjadi keterlambatan ya, serta pola makan. Nah, pola makan juga kita harus bandingkan dengan kelompok umur, karena kita tahu setiap anak itu berbeda, kan ada pembagian kelompok umur, ada bayi, ada anak. Anak pun juga ada yang usia balita ya, atau prasekolah, juga ada yang usia sekolah dan remaja. Jadi disesuaikan dengan kelompok umurnya. Nah, kalau untuk terkait kita masuk ke diagnosis gizi, kalau untuk gizi buruk ini adalah contoh-contoh problem yang mungkin bisa kita masukkan sebagai daftar masalah di dalam kita membuat formulasi dari gizi buruk ya. Kalau kita lihat dari gambar, ini adalah semua masalah yang terjadi, yang mungkin terjadi pada anak-anak gizi buruk, mulai dari ke atas sampai ke bawah ya, mulai dari fungsi otak sampai fungsi saluran cerna. Nah, intervensinya tadi kita sudah lihat bersama-sama intervensi di Rumah Sakit Sutomo yang disampaikan oleh Bu Pipit. Jadi kalau secara umum ya, tata laksana standar gizi buruk itu ada 3 standar, yaitu standar promotif, preventif, dan kuratif. Kalau di Rumah Sakit Sutomo berarti sudah masuk yang kuratif ya, jadi pasien-pasien tersebut sudah jatuh ke dalam gizi buruk sehingga harus dirawat untuk penyembuhannya atau perbaikan kondisi gizi buruknya. Tetapi standar tata laksana di masyarakat ada yang namanya preventif dan promotif ya. Preventif itu dilakukan pada anak-anak balita yang gizi kurang dengan pemberian makanan tambahan pemulihan ya. Sama juga kalau pulang dari rumah sakit, kalau sudah tidak gizi buruk, masih gizi kurang, itu memang diberikan standar tata laksana untuk preventif. Lalu ada lagi standar promotif, yaitu apabila kalau dipantau yang rutin ya setiap bulan kenaikan berat badan itu tidak terjadi atau anak tampak kurus. Nah, ini biasanya di puskesmas atau di posyandu dilakukan standar tata laksana untuk yang promotif. Nah, kalau untuk yang kuratif atau yang sudah terjadi gizi buruk itu harus dirawat. Nah, ini adalah syarat rawat inap untuk pasien-pasien gizi buruk ya. Jadi pertama untuk pasien-pasien gizi buruk, jadi harus ada minimal 1 tanda dari yang ada di slide ini ya, untuk dirawat di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit, yaitu tampak sangat kurus, lalu berat badan menurut tinggi badannya kurang dari -3 standar deviasi, lalu terlihat edema pada seluruh tubuh ya. Kalau diukur lilanya itu kurang dari 11,5 sampai usia 59 bulan, dan ada salah satu atau lebih komplikasi medis ya, seperti anoreksia, pneumonia, anemia berat, dehidrasi berat, demam tinggi, dan penurunan kesadaran. Baik, sekarang kita masuk ke intervensi gizi. Tujuan dari intervensi gizi pada anak gizi buruk adalah memberikan energi dan zat gizi secara bertahap untuk mencegah dan mengatasi komplikasi pada anak gizi buruk ya, hipoglikemia, dehidrasi, defisiensi mikronutrien, dan serta sudah pastinya untuk memulihkan status kesehatan serta meningkatkan status gizi. Ini adalah 10 langkah tata laksana gizi buruk ya.
ada mulai dari fase stabilisasi, transisi, rehabilitasi, dan tindak lanjut. Kalau dari Rumah Sakit Sutomo tadi disampaikan oleh Bu Pipit bahwa tidak mesti atau tidak serta-merta semua pasien yang masuk itu langsung mulai dari tahap yang awal atau tahap stabilisasi. Bisa saja mulainya dari fase transisi. Kenapa? Mungkin karena kondisinya sudah stabil atau apa ya istilahnya, tanda klinis yang berat itu sudah tidak, atau tanda bahaya ya, kalau kami menyebutnya di gizi buruk itu tanda bahaya sudah terada, sehingga pasien bisa masuk ke fase transisi, seperti itu. Lalu setelah lewat dari fase transisi, kalau sudah mencapai full fit, diberikan energi yang lebih meningkat pada fase rehabilitasi, seperti itu. Nah, ini adalah pemberian makan ya, dan apa namanya, kepada anak-anak gizi buruk ya. Jadi kalau pada fase stabilisasi itu diberikan F75, pada fase transisi diberikan F100, begitu juga dengan fase rehabilitasi, serta ada beberapa tambahan dari mikronutrien ya yang ditambahkan oleh dokter. Ya, sekarang kita harus perhatikan dalam memberikan intervensi gizi, tidak melulu kita hanya memberikan intervensi dari segi dietetik ya. Jadi kalau misalnya memberikan intervensi pada anak gizi buruk itu harus diperhatikan, karena biasanya disertai dengan penyakit seperti tadi syarat rawat inap ya, ada salah satu tanda termasuk mengalami komplikasi penyakit. Nah, itu kita tidak hanya memberikan tata laksana dari segi dietetiknya atau pemberian makan saja ya, itu tidak akan selesai masalah gizi buruknya kalau penyakit penyulitnya tidak diatasi ya, atau defisiensinya tidak diperbaiki, seperti itu. Jadi tetap juga penyakit penyulitnya atau penyakit penyertanya harus diatasi, terutama penyakit-penyakit infeksi ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke intervensi. Jadi di dalam pemberian intervensi pada anak-anak gizi buruk, karena anak-anak gizi buruk itu semuanya dianggap sebagai hipoglikemi, juga tanda klinisnya adalah sehingga tata laksana yang paling terdepan yang harus kita lakukan yaitu pemberian formal nutrition ya. Ini kita berikan seiringan, biasanya kita berikan ini mulai dari fase stabilisasi sampai fase transisi biasanya ya, seperti itu. Bahannya apa saja? Ada oralit, gula pasir, dan mineral mix. Ya, jadi dalam pembuatannya untuk menjadi 2 liter Resomal itu kita membutuhkan satu pak oralit, yaitu sebanyak kurang lebih yaitu 5 saset ya. Lalu penambahan gula pasir 5 sendok makan dan diberikan mineral mix. Nah, cara membuat resomal adalah campurkan semua bahan, diaduk rata, lalu tambahkan air. Kalau kita buat 2 liter, ya kita bisa sampai 2 liter. Kalau kita buat 1 liter, ya kita gunakan bahannya berarti 1 liter. Seperti itu. Kalau untuk 1 saset, itu berarti untuk 400 mili resomal, bahannya adalah 1 saset oralit, lalu gula pasirnya 1 sendok makan ya, lalu mineral mixnya ya, mineral mixnya sekitar 8 mili ya untuk 400 mili resomal. Nah, tata laksana gizi buruk seperti yang disampaikan, sisi rehabilitasi dan tindak lanjut. Nah, kalau untuk fase stabilisasi kita memberikan F75, tujuannya memberikan
makan pada fase stabilisasi adalah menstabilkan kondisi, tapi ingat tidak untuk menaikkan berat badan, sehingga kalau pada masa atau pada fase stabilisasi terjadi kenaikan berat badan, berarti harus hati-hati. Itu berarti bukan kenaikan berat badan yang diharapkan, tetapi itu mungkin kondisi edemanya yang tambah berat seperti itu ya, atau balance cairannya yang tidak tepat. Ya, jadi memang tidak ada target kenaikan berat badan untuk dengan modifikasi perhitungan kebutuhan dengan cairan 100 sampai 130 mili per kilogram berat badan aktual ya. Energinya itu mengandung 80 sampai 100 kilokalori per kilogram berat badan aktual. Dengan protein kurang lebih frekuensi minumnya diberikan 12 kali sehari ya. Bahannya adalah ini adalah bahan standar. Lalu kalau untuk fase transisi kita memberikan cairan dan energi yang lebih tinggi. Nah, pada fase transisi apalagi kalau sudah full fit itu kita bisa mengharapkan kenaikan berat badan ya. Diberikannya F100, cairannya lebih tinggi daripada fase stabilisasi tadi, yaitu menjadi 100 sampai 150 mili per kilogram berat badan aktual, energi sekitar 100 sampai 150 juga dengan protein yang meningkat 2 sampai 3 gram per kilogram berat badan. Frekuensi minumnya bisa dari 6 sampai 8 kali sehari. Adalah ini, jadi kalau kita bandingkan dengan bahan untuk F75, pilihan protein yang sampai 2 kali lipat dari F75 ya. Ya, ya teman-teman mungkin semuanya sudah tahu ya dikatakan F75 karena mengandung 75 kalori dalam 100 mili, dikatakan F100 karena mengandung 100 kilokalori dalam 100 mili, seperti itu ya. Lalu kita masuk ke fase rehabilitasi. Di fase rehabilitasi adalah mempersiapkan atau memberikan energi dan zat gizi untuk tumbuh kejar. Pemberiannya itu kita berikan F100 atau modifikasinya dikombinasi dengan makanan padat. Ya, makanan padatnya bentuknya seperti apa? Kalau berat badan anak kurang dari 7 kilo, diberikannya makanan padatnya adalah makanan bayi, ya, seperti makanan lumat atau makanan lembik. Kalau berat badannya 7 kilo ke atas, itu diberikan makanan anak, ya, seperti makanan lunak atau makanan biasa. Frekuensi pemberiannya karena kombinasi dengan makan, jadi F100-nya diberikannya bisa 4 sampai 6 kali sehari, seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat juga pemberian proteinnya juga naik ya, 2 kali lipat dari yang tadi, agak lebih tinggi. Harapannya ini bisa dikejar dari pemberian makanan padat. Tujuannya apa? Karena protein kan sebagai zat pembangun ya, supaya terjadi tumbuh kejar untuk apa namanya, cadangan tubuh ya, seperti itu, otot maupun lemak. Nah, intervensi gizi buruk yang lain, ini kalau untuk bayi-bayi yang masih kurang dari 6 bulan, yang putus ASI, itu segera direlaktasi ASI. Jadi segera diberikan lagi ASI-nya, direlaktasi ya, diberikan ASI-nya. Jadi jangan sampai putus ASI, tetap harus diberikan kalau usia pasien kurang dari 6 bulan. Lalu kalau sudah masuk fase transisi kan kita berikannya F100. Nah, F100 itu kita tidak berikan sesuai dengan standar formulanya, tapi kita encerkan ya. Jadi F100 100 mili kita encerkan menjadi 130 mili. Karena kalau tidak diencerkan ini osmolaritasnya cukup tinggi ya untuk anak-anak atau bayi usia 6 bulan ke bawah itu ya agak kurang baik untuk saluran cernanya. Jadi kita harus encerkan. Jadi osmolaritasnya bisa sesuai dengan osmolaritas atau daya terima dari bayi kurang dari 6 bulan. Ya. Nah, kalau pemberian pada fase rehabilitasi F100-nya itu dinaikkan berkala ya, dinaikannya
bertahap, volumenya sekitar 10 sampai 15 mili setiap kali kenaikan. Naikkan terus pemberiannya sampai pasien tidak mampu menghabiskan. Jadi kalau misalnya dari 150 lalu naik ya ditambahkan 15 mili jadi 165 habis, lalu kita naikkan lagi bertahap tambah 15 mili berarti 180. Begitu diberikan 180, oh ternyata anak tidak bisa menghabiskan, berarti volume yang optimal untuk pasien tersebut adalah 165 mili per kali minum, seperti itu ya. Itu berarti kapasitas lambungnya 165 mili. Lalu kemampuan makan sebaiknya segera dikembalikan ke pola makan sesuai umur. Misalnya ada anak gizi buruk berusia 2 tahun, setelah lewat fasenya masuk ke fase rehabilitasi, makanan pola makan disesuaikan dengan umurnya. Tentunya kalau misalnya berat badannya lebih dari 7 kilo atau lebih, yaitu berikan makanan lunak dan makanan biasa ya. Kalau anak usia 2 tahun kan sudah makan biasa, jadi nanti bertahap masuk diberikan makanan biasa. Tapi kalau usia 2 tahun, berat badannya masih kurang dari 7 kilo, kita bertahap dulu, berikannya dulu makanan bayi dulu, bentuk makanan padatnya di fase rehabilitasi. Seperti itu ya. Lalu kalau sudah di fase tindak lanjut ya, pemberian PMT pemulihan pada fase tindak lanjut itu diberikan makanan tambahan selain dari makanan yang sesuai kebutuhannya, yaitu sekitar 350 kilokalori dengan 15 gram protein per hari ya. Karena waktu sudah mau habis, kita masuk ke monitoring dan evaluasi. Ini Ibu Moderator sudah memunculkan kameranya ya Bu. Jadi ini adalah monitoring dan evaluasi untuk anak-anak gizi buruk. Jadi yang dimonitoring dan evaluasi adalah kenaikan berat badan dilakukan setiap hari atau setiap minggu ya. Target kenaikannya adalah dikatakan baik kalau berat badannya naik per minggu itu 50 gram per kilogram berat badan atau lebih ya. Tapi kalau kurang dari itu dilakukannya, target kenaikannya kurang dari itu, berarti kan dikatakan kurang berhasil. Harus dikaji penyebabnya, apakah asupan yang tidak adekuat, apakah karena ada defisiensi atau ada masalah penyakit yang belum teratasi dan sebagainya. Ya, kalau untuk di rumah sakit pusat rujukan seperti Sutomo atau RSCM, kadang-kadang gizi buruknya itu lebih sering disebabkan karena penyakit tertentu, berarti pemberian formula enteralnya juga disesuaikan dengan penyakit tertentu tersebut ya. Kebanyakan memang karena masalah-masalah klinis atau medis lainnya sehingga diberikan formula enteral baik. Nah, jadi ya ada target kepada maaf ya, barusan hilang ya. Ya, monggo dilanjut Bu Laura. Baik, ya. Saya lanjut ya. Sudah tinggal beberapa slide saja, Bu. Ya, jadi yang di Monef adalah data antropometri, data fisik klinis, ya, lalu bagaimana interaksi obat dengan makanan, karena tadi disertai dengan beberapa penyakit, jadi juga ada obat-obat yang mungkin bisa menghambat penyerapan zat gizi dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Lalu kalau memang ada di pelayanan kesehatan, dicek ya nilai lab terkait. Lalu juga perubahan pengetahuan dan perilaku tentang gizi dan kesehatan juga harus dimonitor. Karena ini juga sangat penting kalau sudah masuk ke fase tindak lanjut. Nah, ini adalah target kenaikan berat badan selama perawatan. Tadi sudah disampaikan, kenaikan berat badan yang dikatakan baik dalam 1 minggu adalah 50 gram per kilogram berat badan per hari, per minggu ya. Itu dikatakan baik, atau kalau misalnya per hari itu sekitar 10 gram lebih atau 5 sampai 10 gram. Dikatakan tidak berhasil, tata laksana yang kita lakukan adalah apabila nafsu makan anak belum pulih serta masih ada edema atau edemanya tidak berkurang ya setelah perawatan hari keempat. Atau yaitu tadi berat badannya gagal naik selama 3 hari berturut-turut, gagal naik dari kenaikan minimalnya kan 5 gram per kilogram berat badan per hari.
Jadi selama 3 hari berturut-turut gagal naik. Nah, ini berarti tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, apa sebabnya gitu kan ya? Mungkin pemberian makanannya yang kurang dari kebutuhan, mungkin kurang padat, atau frekuensinya yang kurang, atau karena memang tidak ada timbangan, jadi di fasilitas kesehatannya tidak memadai, atau memang ada penyakit tertentu atau penyakit ternyata yang belum teratasi. Ya, kalau kita lihat dari slide ini, untuk gizi buruk itu sangat dihindari jangan sampai terjadi mortalitas ya. Tapi dikatakan mortalitas tinggi pada gizi buruk, pada kasus gizi buruk apabila terjadi kematian lebih dari 5% dari total kasus. Atau mortalitas kematian terjadi kurang dari 24 jam. Kalau kematian terjadi kurang dari 24 jam perawatan, coba dicari sebabnya, terutama apa yang salah atau apa yang kurang di fase stabilisasi. Lalu kalau mortalitas terjadi lebih dari 72 jam 72 jam perawatan, coba dilihat apakah volume dan frekuensi makan yang terlalu banyak sehingga pasien-pasien gizi buruk itu memang berisiko tinggi untuk mengalami refeeding syndrome. Jadi kalau kita memberikan volume dan frekuensi makan yang terlalu banyak, berarti mortalitasnya penyebabnya karena refeeding syndrome tersebut. Ya. Baik, kalau untuk ini fase tindak lanjut ya, jadi harus memantau pemberian PMT pemulihan di rumah ya atau di masyarakat, juga pantau pertumbuhan secara berkala. Ya, baik, ini secara penutup untuk konklusi, gizi buruk diakses melalui data-data antropometri, biokimia, pemeriksaan fisik, dan riwayat diet, tapi kalau memang terbatas bisa dari data klinis ya, merupakan masalah malnutrisi berat, diintervensi gizi sesuai dengan fase, serta perlu dimonitoring dan evaluasi dengan target terukur. Belum komplikasi penyakit karena merupakan rumah sakit pusat rujukan ya. Jadi karena banyak tantangannya, terutama untuk saya sendiri, baik saya tutup, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.